Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Daihatsu Rocky mesin 1000 cc turbo yang tipe R warna merah model dual tone terbaru tahun 2021. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Daihatsu Rocky. Nah, bagi Anda yang tertarik dengan unit ini, silakan bisa menghubungi Mbak Dewi, beliau adalah marketing untuk mobil Daihatsu wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Untuk lokasi dealernya, beliau ada di Daihatsu Adi Sucipto Solo. Nah, sekarang kita lanjutkan reviewnya. Kita taruh brosur dulu. Jadi untuk mobil Daihatsu Rocky yang mesin 1000 cc turbo ini ada 3 jenis, ada yang tipe standar, tipe ADS dan tipe ASA. Kalau ini yang tipe standar, mobil ini memiliki lebar 1,71 meter, kemudian untuk tingginya 1,635 meter, serta untuk panjang mobil Daihatsu Rocky ini memiliki panjang 4,03 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi, idealnya garasinya berukuran 5 x 2,5 meter. Kemudian kita lanjutkan ke bagian depan. Untuk bagian depan sama seperti mobil Daihatsu Rocky lainnya, untuk bagian tengah terdapat logo Daihatsu berwarna chrome. Kemudian untuk grill depannya ini menggunakan aksen piano black. Dan untuk bagian lampu, di sini untuk lampu utamanya sudah menggunakan lampu jenis LED semua. Untuk bagian atas terdapat lampu sen, untuk lampu sennya menggunakan lampu LED jenis sequential atau jenis mengalir. Untuk bagian bawah terdapat fog lampnya menggunakan lampu jenis bolam, kemudian ada cover berwarna hitam. Serta untuk bagian bawah di sini front underguardnya berwarna hitam. Dari bagian depan sekarang kita lanjutkan ke bagian samping. Inilah tampilan samping mobil Daihatsu Rocky mesin 1000 cc turbo yang tipe R standar warna merah model dual tone. Nah, kalau untuk yang model dual tone ini bagian atasnya menggunakan aksen warna hitam. Untuk yang model dual tone ini harganya selisih sekitar 1,5 juta dibanding warna biasa. Lalu untuk bagian samping di sini sudah dilengkapi dengan talang air. Ini talang airnya original dari Rocky sehingga kita tidak perlu tambah talang air lagi. Lanjut ke bagian pilar B-nya warna hitam, kemudian di bagian bawahnya juga warna hitam. Untuk bagian handle pintu di sini menggunakan handle pintu model tarik. Covernya berwarna chrome dan di bagian ujung terdapat keyless. Dari bagian handle pintu lanjut ke bagian spion. Untuk spionnya di sini memiliki cover berwarna hitam serta dilengkapi juga dengan lampu sen di bagian ujung. Dari bagian spion sekarang kita ke bagian bawah. Nah, di sini untuk bagian bawah velgnya menggunakan velg model dual tone. Untuk desainnya menggunakan model 6 kipas dengan 4 baut. Nah, untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban merek Dunlop serta untuk ukurannya di sini menggunakan ukuran 205/60 R17. Lalu untuk fitur keselamatan bagian depan sudah dilengkapi dengan rem jenis cakram. Untuk bagian samping di sini juga dilengkapi dengan over fender. Untuk over fendernya ini model slim, memanjang hingga ke bagian belakang. Dari bagian bawah kita kembali ke bagian atas. Di sini untuk bagian kaca sampingnya sudah dilapisi dengan kaca film merek JPF1. Lalu untuk tangki BBM ada di sebelah kiri. Di sini tangkinya memiliki kapasitas 36 liter. Kemudian untuk ban belakang di sini sistem pengeremannya menggunakan rem jenis standar. Dari bagian samping sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Ini adalah tampilan belakang mobil Daihatsu Rocky mesin 1000 cc turbo yang tipe R standar warna merah model dual tone. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama mulai dari bagian paling atas. Di sini untuk bagian atas sudah dilengkapi dengan antena shark fin berwarna hitam sesuai dengan bagian atapnya. Lalu untuk bagian belakang juga sudah dilengkapi dengan roof spoiler. Untuk roof spoilernya juga warna hitam, dilengkapi dengan lampu high mount stop lamp di bagian atas. Untuk bagian kaca belakang sudah dilapisi dengan kaca film merek JPF1 juga. Kemudian kalau untuk defoggernya belum ada. Dan untuk bagian samping di sini terdapat lace warna hitam, dilengkapi dengan wiper di belakang di bagian tengah. Kemudian untuk bagian tailgate di sini ada logo Daihatsu berwarna chrome di bagian tengah. Dan untuk tailgate-nya ini aksen piano black. Lanjut ke bagian lampu. Nah, di sini untuk lampu belakangnya menggunakan lampu jenis LED. Kemudian kalau untuk lampu sen dan lampu mundurnya di sini menggunakan lampu jenis bolam. Untuk bagian bawah di sebelah kanan di sini terdapat emblem Rocky serta untuk sebelah kirinya di sini terdapat emblem R dengan turbo CVT. Ini artinya ini tipe R standar mesin turbo dengan transmisi matic. Di bagian bawah ada cover warna hitam, kemudian di bawahnya ada reflektor model horizontal. Dan untuk fitur keselamatan bagian belakang sudah dilengkapi dengan sensor parkir jenis warna putih, jumlahnya ada 2 titik. Selain itu dilengkapi juga dengan kamera mundur. Untuk kamera mundurnya ada di bagian bawah sini.
Serta untuk bagian rear underguardnya di sini berwarna hitam, dan di ujung untuk knalpotnya sudah dilengkapi dengan muffler. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior mobil Daihatsu Rocky mesin 1000 cc turbo yang tipe R ini. Dan untuk kode produksinya di sini ada keterangan X13 dengan R75 Tuton. Kita lanjutkan ke bagian interior. Nah, di sini untuk handle pintu sisi pengemudi menggunakan model tarik berwarna cover chrome, kemudian dilengkapi dengan aksen keyless dan juga slot kunci manual. Lalu untuk tampilan door trimnya, di sini bisa kita lihat untuk door trimnya didominasi oleh warna hitam. Ada aksen warna silver di bagian tengah. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama mulai dari bagian atas. Nah, di sini untuk bagian atasnya sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter. Kemudian untuk door trimnya ada bahan plastik warna hitam di bagian atas. Untuk bagian tengahnya di sini menggunakan bahan soft touch untuk bagian armrest. Di depannya ada laci penyimpanan kecil. Kemudian untuk assist gripnya di sini kombinasi antara warna silver dan warna merah. Untuk handle pintu bagian dalamnya di sini berwarna chrome. Kemudian untuk pengaturan di bagian depan ada pengaturan spion elektrik. Di belakangnya ini untuk pengaturan kacanya. Lalu ada tombol untuk folding juga. Serta untuk power window sudah auto seat driver. Di belakangnya ada tombol untuk window lock atau pengunci jendela. Lalu di bagian bawah di sini terdapat 2 buah cup bottle holder dan di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim sekarang kita lanjut ke bagian dashboard. Nah, untuk dashboardnya di sini juga didominasi oleh warna hitam. Kita mulai dari bagian atas. Di sini terdapat kisi AC dengan list warna silver dan aksen warna merah. Kemudian di bawahnya ada cup bottle holder dengan model retract, jadi bisa dibuka dan ditutup. Lanjut di bawahnya di sini sudah dilengkapi dengan tombol stability control. Kalau yang lainnya masih kosong. Kemudian untuk bagian bawah di sini terdapat tuas untuk membuka kap mesin dan untuk pedalnya berjumlah 2 buah karena untuk tipe R ini tersedia transmisi matic saja. Dan untuk tuas tangki BBM ada di bawah sini. Sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Nah, di sini kita mulai dari tampilan cluster meter. Untuk tampilan cluster meternya di sini sudah full TFT. Untuk tampilannya kurang lebih sama seperti yang sudah kami review di video sebelumnya. Nah, kita lanjutkan ke bagian setir. Di sini ada logo Daihatsu warna chrome, kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan pengemudi. Di sebelah kanan di sini ada tombol audio switch steering, ada tombol handsfree juga, serta di bawahnya ada power mode. Ini terkait dengan masalah transmisi. Dan di sebelah kiri ini audio switch steering juga, dilengkapi dengan tombol pengaturan trip, kemudian ada back, ada voice command, dan di bawahnya ada pengaturan volume. Untuk sebelah kiri di sini terdapat tuas untuk pengaturan wiper dan di sebelah kanan di sini terdapat tuas untuk pengaturan lampu. Lalu untuk posisi setirnya di sini bisa diatur. Caranya tinggal kita tarik tuasnya. Nah, di sini saya kita atur secara tilt steering atau naik turun sehingga memudahkan kita menemukan posisi berkendara yang paling ergonomis. Dari bagian setir kita lanjut ke bagian tengah. Nah, untuk head unitnya di sini menggunakan head unit model double din untuk desainnya desain floating. Lalu di bawahnya ada 2 buah kisi AC dengan list warna silver dan juga tombol hazard di bagian tengah. Kemudian di bawahnya lagi ini untuk AC-nya sudah digital, ini untuk pengaturan suhu. Kemudian untuk sampingnya di sini untuk pengaturan kecepatan kipas. Lalu ini ada tombol untuk menyalakan AC, ini untuk AC secara maksimal, ini tombol air circulator, dan di ujung ini tombol untuk mematikan AC. Untuk tombol start stop engine-nya lokasinya ada di bagian tengah sini. Lanjut ke bagian floor console. Untuk floor console di sini terdapat 1 buah power outlet bisa digunakan sebagai tempat cas. Di sampingnya ada USB. Kemudian untuk transmisi menggunakan transmisi matic model CVT. Di belakangnya di sini untuk handremnya menggunakan handrem model mechanical. Kemudian untuk bagian glove box di sini sudah dilengkapi dengan cover. Untuk covernya menggunakan bahan soft touch. Nah, ini untuk laci penyimpanannya cukup luas. Dari bagian tengah kita lanjutkan ke sisi penumpang depan. Di sini sudah dilengkapi dengan airbag untuk sisi samping penumpang depan. Kemudian untuk isi AC-nya ada list, di bawahnya ada kap botol holder model retract seperti di bagian utama tadi. Di bawahnya terdapat glove box. Untuk glove box-nya model standar. Lalu untuk bagian samping tampilannya kurang lebih sama seperti pintu utama. Untuk bagian atas di sini sudah dilengkapi dengan assist grip model retract. Kemudian untuk sun visor-nya di sini dilengkapi dengan cermin. Untuk cerminnya ada cover model sliding. Lanjut ke bagian tengah. Untuk bagian tengah di sini untuk lampu kabinnya sudah menggunakan model dual zone, jadi bisa dinyalakan secara terpisah. Di sini ada indikator untuk penggunaan sabuk pengaman. Kemudian untuk spion tengahnya sudah dilengkapi dengan fitur anti dimming atau anti silau. Dan untuk sun visor sisi pengemudi di sini ada tiket holder sebagai tempat penyimpanan kartu tol. Dan untuk bagian sampingnya di sini sudah dilengkapi dengan cermin berpenutup model sliding juga. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard mobil Daihatsu Rocky mesin 1000 cc turbo yang tipe R standar ini. Kita lanjutkan ke bagian jok. Kalau untuk tampilan joknya di sini menggunakan cover berwarna hitam. Untuk bahan yang digunakan di sini menggunakan bahan heavy fabric.
Untuk desainnya di sini terdapat les warna merah di bagian samping, kemudian untuk tampilan utamanya di sini menggunakan aksen seperti karbon. Nah, untuk sisi pengemudi di sini untuk pengaturannya ada pengaturan reclining atau pengaturan sandaran, kemudian ini untuk pengaturan height adjuster atau pengaturan ketinggian jok, dan di bagian depan terdapat pengaturan sliding. Serta di bagian samping depan ada laci penyimpanan. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior bagian depan mobil Daihatsu Rocky mesin 1000 cc turbo yang tipe R standar ini. Kita lanjutkan menuju ke baris kedua. Nah, di sini untuk baris kedua tampilan door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama, didominasi oleh warna hitam. Bedanya di bagian kedua ini tidak ada aksen silver. Di ujung ada speaker utama. Lanjut ke bagian dalam. Untuk bagian dalam di sini untuk bagian atasnya polos, tapi sudah ada lampu kabin. Kemudian samping ada assist grip model retract. Dan untuk jok baris kedua ini memiliki kapasitas 3 penumpang, jadi dilengkapi dengan 3 buah headrest yang bisa di retract juga. Nah, kalau belum jelas ini untuk tampilan joknya. Modelnya model seperti karbon. Sekarang kita masuk ke bagian dalam untuk mengetahui posisi duduk. Sebagai informasi, di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Nah, di sini untuk bagian belakang pengemudi belum ada seatback pocket, tapi untuk bagian belakang jok penumpang depan sudah ada seatback pocket. Sedangkan untuk bagian tengahnya yang tipe R standar ini, di bagian tengahnya polos, jadi belum ada slot USB. Nah, kita cek untuk posisi duduk. Di sini untuk posisi duduknya bisa kita lihat cukup longgar. Demikian juga untuk lebarnya, kalau dimuati oleh 3 orang dewasa masih cukup muat. Meskipun tidak terlalu lebar, tapi memang ini cukup ideal untuk sebuah mobil city car, terutama yang model crossover ini. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk baris kedua mobil Daihatsu Rocky ini. Dari baris kedua sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian bagasi. Oh iya, sebagai tambahan informasi, untuk warna merah ini termasuk kategori warna special color. Jadi untuk harganya juga biasanya ada tambahan sekitar 1,5 juta. Jadi spesial colornya ini ada warna merah dan warna putih. Kita kembali ke reviewnya. Nah, di sini untuk bagasinya bisa kita lihat di sini sangat longgar sekali. Ini bisa digunakan untuk memuat banyak koper. Tapi memang di sini belum ada separatornya. Nah, untuk lokasi ban serepnya ada di bagian bawah. Di sini bisa kita lihat untuk ban serepnya menggunakan full size. Jenisnya juga jenis velg racing sama seperti aslinya. Kemudian untuk sebelah kanan di sini terdapat lampu bagasi dan di bawahnya ada laci penyimpanan. Sangat lebar sekali untuk bagasinya ini. Nah, yang menarik di sini untuk joknya ini juga mode pelipatannya 40-60 serta untuk joknya juga bisa dilipat rata. Jadi kalau digunakan untuk perjalanan jarak jauh, mobil ini sangat fungsional. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi. Dari bagian bagasi sekarang kita kembali ke bagian depan untuk melihat mesin. Seperti biasa kita tarik tuas kap mesinnya terlebih dahulu. Untuk tuasnya ada di bagian sini. Nah, sebagai informasi untuk masalah mesin, mobil Daihatsu Rocky ini ada 2 pilihan. Ada mesin 1200 cc biasa dan satu lagi, nah yang kita review ini mesin 1000 cc dengan teknologi turbo. Untuk masalah tenaga tentu saja lebih besar mesin yang 1000 cc turbo ini. Nah, di sini kita buka dulu untuk bagian kapnya. Di bagian bawah kap di sini bisa kita lihat memang belum dicat sewarna bodi, tapi tampilannya sudah rapi. Selain itu juga sudah dilengkapi dengan peredam. Nah, untuk yang mesin 1000 cc turbo ini menggunakan mesin dengan kode 1KRPT. Jadi mesin ini berkapasitas 1000 cc dengan 3 silinder. Untuk tenaga yang dihasilkan mampu mencapai maksimal di angka 97,9 PS pada 6000 rpm, dan untuk torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 14,3 kg/m pada rpm 2400 sampai 4000 rpm. Lalu untuk fitur keselamatan, nah bagian depan tadi sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS. Selain itu dilengkapi juga dengan sistem pengereman EBD, dan juga yang tidak kalah penting ada fitur stability control. Nah, kurang lebih itulah review untuk mobil Daihatsu Rocky mesin 1000 cc turbo yang tipe R standar warna merah model dual tone terbaru tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Daihatsu Rocky. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Daihatsu Rocky semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channelnya Am Chomsky yang akan berikan informasi terbaru mengenai pajak STNK kendaraan bermotor dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.